warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saya akan menjelaskan paling tidak ada 4 makna Ka'bah bagi kita umat Islam ini. Yang pertama adalah bahwa Ka'bah itu pusat beribadah. Jadi dia pusat ibadah kita. Kenapa menjadi pusat ibadah kita? Ya, kita sudah mendengar tadi penjelasan saya. Karena kesanalah kita mengarahkan kiblat kita. Tidak boleh tidak. Jadi kalau ada orang misalnya nggak mau mengarah kiblat tapi katanya dia sholat, berarti sholatnya tidak benar gitu. Karena sholat itu harus menghadap kiblat. Nah, ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 97. Allah mengatakan, Ja'alallahul ka'batal baital harama qiyaman linnasi wasyahral harama wal hadaya wal qala'id dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wa annallaha bikulli syai'in alim. Ibu nanti bisa lihat dalam surah Al-Maidah ya ayat 97. Nah, ini jelas Allah katakan Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat peribadatan. Jadi jelas Allah sendiri mengatakan. Jadi Ka'bah itu adalah pusat ibadahnya kita bagi manusia. Dan demikian pula bulan haram ya. Kemudian hadiyah, kemudian qalain, artinya Allah yang menjadikan demikian itu agar kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, dalam soal Maidah ayat 97 ini Allah katakan memang Ka'bah itu adalah pusat kita beribadah. Jadi kalau umat Islam berlomba-lomba menunaikan ibadah haji untuk hadir ke Ka'bah itu karena memang kita meyakini Ka'bah itu sebagai pusat ibadah. Sekarang antriannya sudah bukan 10 tahun lagi gitu ya. Sudah belasan tahun, bahkan di daerah-daerah tertentu itu sudah 20 tahunan ya, saking tingginya niat orang untuk menunaikan ibadah haji ya. Lalu bagi orang-orang yang punya niat untuk menunaikan ibadah haji, apakah itu membuat pesimis melihat itu? Tidak ya. Bagi kita yang ingin menunaikan ibadah haji harus mulai tetap dengan niat walaupun antriannya lama. Karena apa? Karena kalau memang Allah menghendaki itu tidak ada yang mustahil bagi kita ya. Jadi misalnya ada orang, saya menunggu sekian lama, kelihatannya tidak mungkin. Kadang ada aja caranya. Misalnya dulu ada orang yang pesimis naik haji karena sudah tuanya, seperti ini daftar belum lama. Ternyata beberapa tahun belakangan ini pemerintah memprioritaskan jemaah haji yang usia tua. Nah, siapa yang menyangka? Orang yang muda seperti ibu yang usia 50 ke bawah nunggu sekian tahun masih ngantri, ternyata simbah-simbah yang usia 80 itu malah mereka ngantrinya nggak lama. Dan informasi tahun ini nih itu jemaah haji yang sepuh paling banyak. Kenapa? Karena memang itu yang diprioritaskan, itu yang diutamakan. Jadi nggak pernah ada istilah kata pesimis itu. Saya paling tidak berangkat, paling saya sudah mati sebelum. Jangan. Ya, innamal a'malu binniyat. Semuanya semua perbuatan itu dimulai dengan niat. Jadi niatnya atau nawaitunya harus kita tanamkan dalam hati kita. Ya. Karena kita meyakini ya, seperti yang katakan oleh surah Al-Maidah ayat 597 tadi, dia adalah pusat kita beribadah. Sehingga dari seluruh penjuru dunia orang datang ke sana ya.
Kita bertemu dengan orang yang wajahnya lain dengan wajah kita, postur tubuhnya beda dengan postur tubuh kita, bahasanya lain dengan bahasa kita, makannya yang dimakannya juga lain, tidak sama dengan kita. Kenapa? Mereka sama dengan kita, yaitu sama-sama orang Islam, dan mereka sama dengan kita, yaitu sama-sama menjadikan ibadah Ka'bah itu sebagai pusat ibadah kita. Kedua adalah tempat berkumpul yang aman. Jadi berkumpul yang aman itu maksudnya bagaimana Ibu? Kalau di zaman Rasulullah ketika Futuhul Makkah atau kebebasan kota Makkah oleh Nabi, ketika Nabi sudah mapan di Madinah dan mendirikan negara Madinah itu, lalu umat Islam sudah kuat saat itu. Kemudian orang kafir Quraisy di Mekah itu sudah kalah lah ya, maksudnya nggak mampu lah melawan umat Islam yang sudah besar saat itu. Padahal tadi umat Islam adalah jumlahnya sangat kecil, lemah, tidak kuat gitu kan. Tapi lama kelamaan seiring perkembangan Nabi mendakwakan Islam sejak hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu umat Islam jadi kuat. Nah, waktu Nabi melakukan haji ya, atau kita sebut juga dengan haji wada ya, haji perpisahan, itu orang-orang yang dulu memusuhi Nabi itu pada takut karena Nabi datang dengan jumlah umat Islam yang sangat besar, dan umat Islam saat itu sudah dikenal sebagai ahli dalam berperang, nggak pernah kalah gitu. Nah, mereka takut semua. Lalu apa kata Nabi? Bagi yang masuk ke kompleknya Ka'bah, kata Rasulullah, aman. Nah, itu awal sejarahnya. Dan sejak itulah maka sampai sekarang itu Ka'bah itu adalah tempat yang aman. Kenapa aman? Karena yang menjaga bukan hanya pemegang kuncinya. Kalau dulu kan yang megang kunci Ka'bah kan kakeknya Nabi Muhammad. Siapa namanya? Abdul Muthalib ya. Karena memang keluarga Nabi itu keluarga pembesar di Mekah waktu itu. Orang kafir Quraisy saat itu sangat menghormati keluarga Nabi, karena yang memegang kunci Ka'bah itu adalah orang mulia, tidak sembarangan. Nah, karena yang menjaga manusia ada, tapi yang pasti Allah yang menjaganya. Apa buktinya? Waktu kelahiran Nabi, kemudian Ka'bah itu diserang oleh tentara Abraha dari Habsyah itu ya. Habsyah itu negaranya sekarang itu Ethiopia. Jadi dulu ada kerajaan hebat dulu itu, ya menyerang kota Mekah saat itu, dan bertepatan dengan lahirnya Nabi. Kenapa mereka menyerang kota Mekah? Nah, ini yang kadang kita banyak yang belum tahu. Karena waktu itu Ibu, Ka'bah itu tidak seperti sekarang saja ramainya, dulu juga ramai gitu loh. Ka'bah sekarang ramai, dulu juga ramai, tempat orang beribadah. Cuma ibadah yang dilakukan saat itu bertentangan dengan ajaran Islam. Maaf, saat itu orang ya tawaf, zaman dulu ada tawaf, tapi orang yang tawaf itu tanpa memakai pakaian gitu. Yang kedua, saat mereka tawaf itu juga di sekeliling Ka'bah itu banyak berdiri patung berhala. Itu yang kita kenal, ada Manat, Lata, Uzza, Hubal, itu nama-nama patung. Orang yang menyembah berhala saat itu, mereka ciptakan patung sebagai representasi atau perwakilan Tuhan mereka. Jadi tempat ibadah. Karena terkenalnya Ka'bah saat itu, banyak orang yang datang. Ibu, saya tanya, kalau di situ orang banyak, kemudian tempat ibadah orang banyak berkunjung, ekonominya jalan dan jalan, ya. Makanya daerah-daerah wisata itu ekonominya itu bagus. Jogja daerah pariwisata, hidup dari pariwisata. Bali tujuan wisata, hidup dari wisata. Karena itulah, karena banyaknya orang, apalagi wisatanya ini bukan wisata biasa, tapi kalau kita menyebut istilahnya itu wisata religi gitu ya. Kenapa? Karena wisatanya wisata keagamaan, sehingga banyak orang yang datang ke sana. Lalu si Abraha Raja Habsyah ini iri. Dia ingin hancurkan Ka'bah yang bentuknya itu tidak berubah, sama dengan yang sekarang, persegi 4. Lalu dia ingin ciptakan yang baru di tempatnya, di negaranya, di Habsyah atau Ethiopia sekarang.
tetapi Allah menghancurkan semua pasukan Abraha itu. Ya, itu digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Fil. Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kalian tidak lihat, kata Gusti Allah, bagaimana kami menghancurkan tentara bergajah? Karena mereka datang tidak hanya berkuda, tidak hanya pakai onta, tapi pasukan terdepannya itu adalah pasukan bergajah. Karena tujuannya apa? Gajah-gajah besar itu, ibu, gajah Afrika ya, untuk menghancurkan bangunan Ka'bah tersebut. Tapi sebelum pasukan Abraha datang, itu sudah keburu dihancurkan oleh Allah. Pada surat terakhir dalam faja'alahum ka'asfim ma'kul, Allah menjadikan pasukan bergajah itu bagaikan daun yang dimakan ulat. Kalau mau daun yang dimakan ulat itu biasanya bolong-bolong tuh ibu. Karena pakai apa? Karena dia ditembaki oleh burung ababil. Itu juga dalam surat Al-Fil tadi ya, yang didatangkan khusus oleh Allah dari neraka. Jadi batu yang keluar dari mulut burung ababil itu batu-batu yang panas yang menembus manusia dan hewan apapun, semuanya bolong semuanya. Kecepatannya seperti apa kita nggak tahu gitu. Itu kan ada di dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi dhar wa arsala 'alaihim tayran ababil, dan Allah ya, dan telah mengutus Allah kepada mereka itu adalah burung ababil. Tayran ababil, burung ababil. Kalau kita memahami bahwa Ka'bah itu tempat yang aman, bukan hanya dijaga oleh manusia, tetapi Allah. Jadi karena tempat berkumpul yang aman, maka jangan khawatir kita pergi ke Mekah itu. Karena ada orang takut, aduh saya kalau pergi ke Mekah nanti takut saya mati di sana. Saya nggak mau, saya ingin mati di Indonesia. Karena ada sebagian orang seperti itu. Ada loh, jangan dikira nggak ada. Tapi sebagian orang ada yang bilang, saya mah kalau ingin mati, pengen matinya di sana, biar dekat dengan makam Rasulullah. Gitu, ada seperti itu ya. Minimal saya ingin tidak jauh-jauh lah tanah di mana Rasulullah dimakamkan, saya ingin dimakamkan di sana juga. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 125 tentang amannya Ka'bah itu. Apa kata Allah? Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Ya, lihat nanti dalam Al-Baqarah 125. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, maksudnya Baitullah adalah tempat berkumpul manusia yang aman. Nah, ini Allah mengatakan. Jadi jangan takut kalau kita menunaikan haji. Sudah membayangkan macam-macam, nanti pesawat ditembak oleh pasukan Rusia, gitu kan? Wah, itu terlalu jauh lah mikir gitu kan. Pesawat itu nggak lewat Rusia, nggak lewat Ukraina yang lagi perang sekarang gitu kan. Jadi kita nggak usah khawatir, karena ketika kita menunaikan ibadah haji itu di tempat yang Allah sudah menjamin kita untuk hadir ke sana menunaikan ibadah haji itu aman dan sentosa. Ketiga, itu sebagai petunjuk bagi manusia dan pembawa berkah. Nah, jadi Ka'bah sebagai petunjuk. Tadi sudah saya singgung. Petunjuk apa yang pertama? Petunjuk arah kiblat. Yang kita harus menghadap kiblat. Dan dia adalah tempat yang berkah. Kenapa tempat yang berkah? Nah, ini Allah katakan dalam surah Ali Imran ayat 96. Kata Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Kata Allah, nah ini menarik, ini penjelasan Allah. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia adalah Baitullah. Nah, ini ilmunya. Jadi bangunan ibadah yang pertama dibangun oleh manusia untuk beribadah itu adalah Baitullah. Mana itu? Baitullah yang ada di Bakkah. Jadi kota Mekah itu nama lainnya dulu adalah Bakkah. Diberkahi dan menjadi petunjuk bagi manusia. Nah, maka kalau tadi saya katakan Ka'bah sebagai petunjuk dan yang diberi berkah, Allah sendiri yang mengatakan dalam ayat ini, dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.
Ya, dia membawa berkah bagi kita dan menjadi petunjuk bagi kita umat manusia. Kalau kita menghadap kiblat artinya kita sholat. Kalau kita sholat artinya kita mendapat petunjuk. Wong Islam kok nggak sholat berarti dia nggak dapat petunjuk itu. Nggak ngerti dia sholat, nggak ngerti dia puasa gitu, nggak ngerti dia haji misalnya, kan? Karena dia nggak mendapat hidayah. Makanya kalau kita tuh meminta hidayah itu memang harus kita lakukan ya, Bi. Bagaimana cara kita minta hidayah? Ibu-ibu saya semua sudah kita lakukan itu. 17 kali kita paling tidak berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita hidayah. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Bukan cara, sudah kita lakukan. Setiap kita membaca surah Al-Fatihah, setiap rakaat yang kita lakukan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Maksudnya tunjukkan di situ artinya berilah kami hidayah ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Jalannya orang-orang yang menyembah Allah, yang melaksanakan perintah Allah gitu. Nah, jadi kalau ada orang nggak sholat, ya karena dia memang nggak membaca surah Al-Fatihah ini. Nah, kalau kita sholat kan pasti membaca kan, 17 rakaat kan sholat kita itu, subuh 2 ya, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, 17 rakaat. Dan 17 kali pula kita membaca Fatihah setiap rakaat. Dalam Fatihah itu kita ternyata diajarkan oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ini yang bisa saya sampaikan.